menjaga mood berkarya ini menarik pertanyaan yang paling keren ini, karena kadang-kadang kita lupa tentang mood. Kalau buat saya, mood itu jangan menunggu ada. Jadi mood itu harus diciptakan. Caranya banyak, makan yang enak, yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, bangun jangan kesiangan. Ini versi saya ya, artinya kalau versi teman lain boleh. Tapi kalau aku tuh merasa mood kalau bangunnya pagi, tidak ada begadang, makan tidak mahal, tapi lumayan terpilih lah. Maksudnya aku sih pengennya sehat, jadi ada upaya ke arah situ. Kemudian olahraga yang cukup teratur, karena aku tidak teratur olahraganya. Jadi ya yang penting kan gini, ada acara jalan. Kebetulan galeri dan rumahku ini kan jalannya naik turun. Jadi kalau jalan ke situ sudah lumayan dengkulnya, misalkan gitu. Itu jadi menjaga. Selebihnya, kalau aku selalu memprogramkan karya-karyaku. Jadi aku tiap tahun punya target, baik dari medium, konsep maupun capaian-capaian karya. Jadi ada yang aku kejar. Jadi sering orang bilang pesanan siapa ya, pesanan aku sendiri. Ya karena kalau di seni rupa itu kalau nggak dicoba kan kita membayangkan merahnya kayak apa, kalau nggak dicoba kan nggak nemu merahnya. Kayak musisi juga, dia punya konsep komposisi musik, tapi kan tetap pasti digenjreng kalau gitar. Oh bunyinya gini, dicobakan dalam suatu komposisi dan lain-lain sama. Jadi menjaga mood begitu. Jadi menjaga mood tuh lebih kepada kita harus menciptakan mood, karena mood itu ya nggak bisa dari orang lain. Mudah-mudahan mood yang kita jaga, kita ciptakan ini membuat orang lain diketularan. Misalkan gitu teh. Gitu. Ada pertanyaan tuh. Apa pertanyaannya? Kemudian? Lagi melukis, asik tuh, lagi melukis kan asik. Terus Mbak mungkin gimana cara ngembaliin moodnya lagi? Oh gitu. Wajar sih, setiap orang itu kan pasti punya. Setiap orang adalah persoalan-persoalan secara pribadi, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ya itu kurang lebih mempengaruhi ketika kita berkarya. Misalkan melukis ya, kalau moodnya hilang, kalau aku biasanya ya kalau nggak bulan puasa sih ada cemilan yang di sebelahku. Tapi juga gini, mungkin kita jenuh sebenarnya, jenuh dengan istilahnya dengan situasi sendiri. Jadi kalau kita tiba-tiba ya mood itu kan bisa dirasakan, jadi nggak tiba-tiba hilang. Kok tiba-tiba mentok ya berkarya? Artinya kita harus coba kalau kita punya karya patung, lukis atau apapun, coba kita menjauh dari karya itulah. Jadi butuh jarak. Mata kita coba dialihkan kepada pandangan-pandangan yang lain, misalkan kayak gitu. Itu akan membuat lebih segar sih sebenarnya. Salah satunya caranya gitu. Kalau kita jadi cari cara-cara yang sebenarnya paling familiar, paling akrab, paling yang gampang kita temui. Kalau emang menciptakan mood lagi harus makan bakso yang pedas, langsung telepon tukang bakso suruh datang aja. Atau ya udah naik motor sebentar, naik sepeda cari bakso. Dirasain ya, gitu ya. Ya karena mood itu berkaitan dengan perasaan, itu pasti kondisi psikologis. Kenapa sih kita selalu jenuh terus? Kenapa kita selalu ya kalau udah moodnya hilang, jenuh, uring-uringan, bahaya. Jadi kalau apa ya, mudah-mudahan kita bisa berkarya dengan sehat loh. Karena ketika uring-uringan dalam level tertentu itu sudah berbahaya terhadap kabel-kabel di dalam sini dan sini. Jadi ya harus sehat jiwa raga lah, itu bisa diupayakan misalkan gitu. Gitu teh. Iya, keren. Ya keren, soalnya sering adalah orang yang bekerja dengan kesannya bekerja karena dia berdasarkan kesalahan lebih produktif dan lebih keren sih hasilnya. Nah tadi saya tergelitik dengan diprogramkan di targetnya target setiap tahun. Setiap bulan misalnya ya, pernah nggak sih misalnya merasa dikejar target gitu ya, aku kerjain ini tapi tiba-tiba harus kerjain ini, gimana caranya? Ya pernah juga, tapi begini sebenarnya
Aku punya program sendiri juga ya, namanya perupa ya. Kadang-kadang kan saya juga berkaitan dengan schedule lain. Misalnya ada sebuah project yang kemudian kita meeting, kemudian aku harus patuh sama schedule-nya. Kemudian di situ kan terdiri dari berbagai ilmu dong, misalkan arsitek ini itu dan lain-lain, sehingga aku harus memprogramkan diriku supaya sama targetnya, bahwa seluruh proyek itu akan beres di bulan A misalkan gitu, di minggu keberapa. Dan itu sudah aku susun. Dikejar banget sih enggak, tapi ada perasaan ketika ini kan harus beres bulan depan dan lain-lain. Itu sudah nggak ada tawar-menawar ketika kita berhubungan dengan schedule lain. Jadi kalau perasaan dikejar itu ada, tapi ya kitanya juga mesti memainkan irama itu gitu. Jadi kita harus selesai menurut versi kita, dan itu bisa dilakukan kok. Jadi tidak ada yang terlalu rumit lah sebenarnya. Ya kalau program-programku misalkan karena seniman juga profesional ya. Oh harus. Karena seniman juga harus. Profesional ya. Harus. Jadi gini. Iya. Kita pun siapapun perupa, seniman dan lain-lain itu punya karya bagus harus dikelola secara profesional. Itu efeknya sangat besar loh. Jadi ya maaf ya, sering sekali ada istilah begini, dia mah sebenarnya keren loh, tapi kok aut-autan gitu. Jadi ya ini yang kemudian ya gini ya, sebenarnya setiap seniman punya jalan masing-masing ya dalam berkarya, menikmati karyanya, dalam memperkenalkan karyanya. Tapi aku punya pengalaman dalam sekian puluh tahun ini bahwa kalau seni, karya kita juga attitude kita dikelola secara profesional, ya insya Allah akan apa ya, tracknya itu jelas gitu. Secara pribadi aja kan, ketika kita berkarya kan, aku punya target, misalkan target pameran tahunan, juga menghadapi pameran yang diundang, itu kan harus dikelola semua itu. Jadi aku punya pameran yang sendiri, kemudian pameran yang undangan, dan di situ harus ada pengelolaan secara profesional itu. Kita berhubungan dengan manajemen galeri aja kan itu tepat waktu dan lain-lain, kita kirim foto, kita diskusi penulisannya dan lain-lain, itu hampir tidak bisa ditawar, karena dia harus mengedit, dia harus meredaksikan kembali, dia harus mencetak. Itu kalau kelewat bagaimana? Masa pameran tulisannya nggak sempat ya dicetak, nggak bisa dong. Jadi ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu menjadi ukuran kita sendiri dalam memperkenalkan, juga menggaulkan karya kita dengan pihak lain gitu. Apalagi kalau kita sudah berkaitan dengan proyek ya sering misalkan ada Pak John nanti dalam sebuah proyek ini nanti arsiteknya begini, interior begini, itu tahap-tahapnya harus sangat-sangat bareng. Jadi proyek ini selesai ya nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi profesionalisme perlu, itu penting. Ya, sinergi ya dengan teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang gini Kapten John, kadang-kadang saya melihat seniman itu unik gitu ya. Terus itu uniknya keren. Sepertinya unik. Nah, tapi kadang-kadang sulit untuk bisa dikerjasamakan. Misalnya kita punya target ini, terus dia bilang aku lagi nggak mood, gitu ya. Nah, kalau yang saya tangkap dari Kapten John tadi kan, kalau mood itu harus diciptakan ya, harus dihadirkan gitu. Kalau kita memang profesional gitu. Ya keren gitu. Nah, tadi ada pertanyaan sih sebenarnya dari Lulu ya tadi tuh. Pelukis butuh social distancing nggak sih katanya gitu? Ya sebenarnya sebelum ada corona sudah social distancing, karena sendirian. Iya, karena kan aku punya studio yang memang tidak semua orang bisa masuk, dan aku istilahnya sebagai itu studioku itu sebagai laboratoriumku. Kalau di galeriku semua orang bisa masuk dalam jadwal-jadwal tertentu, tapi kalau di studio aku tidak bisa mengajak setiap orang untuk masuk. Ini sudah social distancing, karena aku di jam kerjaku aku butuh berpikir sendiri, aku butuh
menggerutu sendiri, aku butuh gembira sendiri, dan aku butuh meramu konsep-konsepku sendiri. Ini sudah social distancing, makanya sebenarnya biasanya kan seniman itu kan lebih comfort kalau tinggal di sebuah tempat yang agak jauh dari keramaian, agak jauh dari kota, agak ke gunung dan lain-lain lah. Tapi juga aku juga ngerasain kalau waktu aku tinggal di tengah kota juga biarin keramaian itu ada, tapi aku akan menciptakan kesunyian di dalam studioku sendiri. Makanya balik kepada senimannya lagi. Iya, karena apapun profesi kita, ya kita harus istilahnya berirama dengan situasi kehidupan. Kita tidak boleh mati karena situasi. Jadi kita bisa blend, juga bisa antisipatif gitu. Semua ilmu begitu. Apalagi seniman lah, itu kan kreatif sekali ya. Apapun situasinya, tetap hidup lah. Gitu. Amin. Mudah-mudahan seniman-seniman lain juga tetap berkarya ya. Bukan hanya seniman loh. Bukan hanya seniman loh. Aku bilang seluruh kehidupan. Karena manusia ini, setiap manusia dia akan selalu diselamatkan oleh skillnya. Udah skillnya macam-macam dong. Dalam situasi pandemik begini aja skillnya makin meningkat loh. Orang yang biasanya masaknya cuman hobi-hobian aja, gara-gara pandemik makin jago masak, jadi menganalisa masakan, sehingga dia, John, gue bikin ini gini, jadi makin jagoan. Ini gara-gara ini kan. Jadi sebenarnya kan ini secara tidak langsung sifat antisipatif yang kita punya ini yang secara otomatis keluar gitu. Begitu. Betul. Kreativitas perlu digali ya, jadi dicoba, digali, dan pasti ada gitu kan ya. Iya dong. Jadi kalau kita sudah ngomongin dalam konteks kreativitas, itu kan ada imajinasi, ada mencoba, ada menganalisa, ada mencoba ulang, ada kenapa begini, coba ulang, karena wilayahnya luas. Jadi kekerenan itu akan timbul ketika dicoba, kemudian dicatat, dicoba dan lain-lain. Jadi di situ ada kreativitas luas sekali skopnya gitu. Iya, keren. Saya sangat tertarik sama karyanya Kapten adalah plastik dijadikan indah. Sebetulnya kan kalau kita ke bank sampah gitu ya, kalau saya ke bank sampah